Neng, cek audio Neng. Cek Bentar Pak, cek. Putri jangan terlalu maju ya mukanya ya. Ini apa nih? Soal sidang hari ini bang. TV One turunin dulu bang, boleh nggak? View-nya Bang. Nanti versi satu ini aja ya. Bisa rame-rame. Bang Carlo, Allah Akbar HP-nya. TV One, cute ya. Terus mana? Poin-poin eksepsi tadi mungkin. Ya, pertama kan ini agenda eksepsi ya. Berarti kan ada poin kita pertama asas legalitas, bahwa kan dengan adanya KUHP nasional yang baru yang lahir 2023 kan pasal-pasal yang didakwa jaksa kan itu udah dicabut. Nah, kemudian masalah alat bukti, nah, ya kan alat bukti nggak sesuai antara penyidikan polisi dengan didakwaan yang dibuat oleh jaksa. Kemudian ya masalah waktu yaitu ya kalau gugatannya apa dakwahnya itu kabur lah. Nah, kemudian masalah penasihat hukum Amar ini kan padahal kan udah punya penasihat hukum kita kan, nggak tahu malah ditunjuk orang lain yang dipaksakan. Padahal orang lain itu nggak pernah hadir pada waktu Amar diperiksa oleh penyidik. Nah ini kan cacat hukum juga, ini kan kita hadirkan juga. Ya kalau dari kita tengok dari persyaratan untuk dikabulkannya eksepsi ya sangat berpeluang besar juga, karena banyak yang kita tengok dakwaannya seperti asal-asalan atau keburu-buru atau memang dipersiapkan dulu memang kasus ini apakah terlalu lama dilimpahkan begitu kan. Nah itu juga ya mungkin ya dulu mungkin lemah juga kasus ini mungkin ya karena dan tanda kutip aja lah. Itu optimis eksepsi diterima JPU ya Bang? Optimis eksepsi diterima jaksa? Ya kalau kita tengok dari alasan-alasan eksepsi yang dikabulkan itu kita kalau pendapat kita itu peluangnya besar. Bang jika pun awalnya kan Amar mau bacain sendiri nih, terus akhirnya jadi kosong gitu, itu seperti apa? Kesulitannya sendiri Bang? Masih nggak Eksepsi itu kan ada dua, ada yang dibuat terdakwa, ada yang kuasa hukum. Iya. Nah untuk terdakwa waktu itu kan kendala kan udah ada kan? Iya yang. Ya alat tulis nggak ada apa nggak ada. Kemudian waktu konsultasi ini kan dia membuat itu harus konsultasi juga kan, karena dia kan nggak ngerti hukum. Tentu harus dibimbing oleh PH. Nah, sedangkan kita konsultasi kita kan sulit dan kita juga kan susahnya gini. Kita kan ngomong harus berhati-hati. Padahal kan undang-undang KUHP udah menjamin kan ngomongnya harus nyaman, bebas, rahasia, kemudian tanpa tekanan, nah, merdeka. Nah ini bagaimana kita mau ngomong transparan dengan Amar? Mungkin ada yang akan dibantah di dakwaan itu nanti kan kita bisa aja kalau disadap tiba-tiba kita dikenakan pula pasal ya semacam mengarahkan terdakwa ya kan. Banyak ya dari minggu lalu belum ada komunikasi sama Amar untuk eksepsi ini Bang atau gimana? Komunikasi udah ada, cuma kita ini tidak bisa bebas. Kenapa? Ada rahasia-rahasia yang antara klien kita ini sebenarnya tidak boleh didengar percakapan kita dengan klien itu. Ada KUHP yang menjamin kok, tapi ini kan nggak mungkin. Telepon seluler keluar, ya kan? Itu ada operator, bisa direkam nggak? Ya udah pasti. Ya bagaimana? Nanti kalau kita ajarin, bisa aja dituduh kita mengarahkan klien, ya kan? Nah ini sulit. Jadi kami kan kalau ngomong itu nggak leluasa, pasti berhati-hati. Karena namanya di KUHP sekarang kan bukti elektronik kan juga ada bukti. Bang jika eksepsi dikabulkan akankah Amar tetap di Nusa Kambangan apa akan dipindahkan atau gimana Bang? Ya kalau eksepsi kan sekarang Amar kan bukan tahanan jaksa ya, bukan tahanan jaksa dan hakim. Amar itu sekarang kan tahanannya menjalani hukuman, cuma dipindahkan aja dari lapas Cipinang dipindahin ke Salemba kan gitu. Berarti tergantung dari permintaan dari Luan kan kesulitan komunikasi sendiri perihal kakak segala macam itu ada apa itu Ya SOP-nya kalau keluarga menghubungi itu harus mengajukan permohonan dalam pidananya KK sama KTP. Nah semalam itu kan saya udah ajukan, cuma kakak itu kurang
ya mungkin fotokopinya kurang bagus. Nggak lengkap gitu fotonya. Tadi udah dikirim kan apa? Ya nanti kita diulang lagi. Jadi prosedurnya memang agak sulit. Kalau pengacara paling sulit itu kalau komunikasi kita ini kan seluler dan operator. Kami takut. Nanti kalau salah-salah kan nanti sangka kita mengarahkan. Tapi ada pembatasan waktu masih Bang untuk komunikasi sama Akang, misalkan 10 menit atau 5 menit atau Ya kalau semalam itu kan memang ada. Nah setelah kita protes di persidangan, akhirnya kan ya waktunya nggak ada lagi batasnya. Maksudnya ya logika lah, mungkin jam dulu kan 30 menit. Oke. Ini biar Tadi gimana? Ini nanti baca-baca aja ya. ini video apa tuh? Ya itu kan isi eksepsi tadi. Oh siap. Boleh. Ya. Bang, selanjutnya apa? Dokter mungkin tadi gimana tadi? Selanjutnya apa? Tindak lanjutnya ya tanggapan eksepsi kita ini oleh jaksa. Terima ya, jadi nggak sampai pembuktian. Ya udah, keluarga. Oke dokter, gimana nih dok? Hah? Dok tadi gimana tadi ngobrol komunikasi dengan Dok, gimana tadi dok? Langsung mau diajakin suruh bikin buku nikah dok? Thank you banget, thank you so much buat majelis hakimnya, baik banget ya ampun. Sebenarnya tadi udah sengaja jam 9 tuh biar bisa komunikasi kan, tapi nggak bisa. Tapi ternyata diizinin setelah sidang, ya ampun, thank you banget deh, aku sangat berterima kasih banget sama majelis hakim, aduh terharu banget. Dok, tadi Amar udah kode-kode tuh dok minta surat nikah. Nah jadi gini kalau misalnya kan gini kan apa-apa tuh Amar taunya semua kegiatan Amar dari Agustus 2024 itu kan yang tahu saya. Jadi Amar tuh sangat percaya dengan kasus ini tuh keputusannya tuh di tangan saya, tapi saya tuh nggak bisa ngambil keputusan karena saya ini belum jadi istrinya Bang Amar gitu loh. Jadi itu yang sangat, jadi kayak mau video call ya saya nggak bisa karena saya bukan siapa-siapa ya Bang Amar. Nah, itu yang maksudnya dia tuh kayak gitu, kenapa nggak nikah biar ada surat kakaknya, jadi aku yang ngajuin, maksudnya beliau tuh kayak gitu. Tapi kan ya nanti kan bisa lewat Adit lah atau lewat adiknya gitu. Jadi emang aku jujur serba terbatas untuk ngambil keputusan ini karena balik lagi aku belum jadi siapa-siapanya Bang Amar gitu. Tapi alhamdulillah adik-adiknya juga apapun keputusan aku pasti dia support kok. Adik-adiknya udah semua keputusannya ada di aku kok gitu. Mereka pada percaya sama aku gitu. Alhamdulillah gitu. Dok, barusan Wawanya juga, tante-tantenya juga alhamdulillah gitu. Itu udah mengatur restu ya dokter ya? Ya alhamdulillah lah. Maksudnya untuk ini dulu lah gitu. Untuk sidang ini mudah-mudahan nggak sampai pembuktian lah, eksepsi selesai ya udah gitu. Dok, barusan Amar pesen juga biar titip sama anak-anak, deket sama anak-anak terus gimana? Oh ya, titip sama anak gini. Belum waktunya kan, aku belum jadi siapa-siapa Bang Amar. Aku juga harus tahu diri, harus tahu batasan gitu. Tapi kalau pantau dari medsos kan kita bisa kalau mereka sehat apa segala macam gitu. Jadi hanya untuk sebatas itu dulu dah. Kalau untuk deket nantilah, aku tahu aku ini perempuan tahu diri, jadi belum apa sih, belum istri saya udah pengen PDKT, oh udah bukan aku gitu. Tapi Amar karena dokter sebagai wakil Tapi nih. video call udah pernah beberapa kali di urutan, kita pernah video call bareng sama anaknya, iya, sama anak aku juga. Mungkin apa yang dibicarakan video call sama anak-anak? Enggak, kalau anak-anak kecil kan emang lebih main, itu juga kan video callnya sama susternya waktu itu. Jadi nggak ke aku gitu. Cuman Amar kayak memperkenalkan aja ke aku ini siapa gitu. Dok, kan juga Rumi sempat ngajuin sama Dedi dulu. Oh iya, dia kan emang deket kan sama, selepas emang dia ada papanya, dia tetap dia ngucapin sama papanya, tapi kan emang sama Amar tuh dia sangat dekat banget kan gitu. Jadi kemarin dia sempat ngomong juga sih ke aku, ini hari ayah loh, aku mau ngucapin sama Dedi dulu gitu katanya. Karena Dedi dulu taunya dia lagi sekolah soalnya, karena dia juga sempat nanya kan, kok nggak pernah telepon lagi. Aku bilang lagi dihukum, handphone lagi diambil sama gurunya katanya. Gitu sih intinya. Ya udah mengenal juga nanti kan aku coba komunikasi sama anaknya Bang Amar cuman sekali, pertama sama Air, kedua sama Amala. Itu pun aku sama Amala, Rumi yang video call sama Bang Amar bertiga. Aku nggak ikutan ngobrol, jadi mereka yang ngobrol bertiga. Amalanya juga lagi sambil lari-lari gitu, namanya anak kecil kan belum ngerti juga. Jadi menurut aku untuk aku deket yang tadi seperti Bang Amar pesennya, Bang Amar emang orangnya maunya tuh buru-buru gitu loh, sedangkan aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus ada ikatan dulu baru mungkin ini. Kalau sekarang aku cucuk-cucuk siapa aku gitu kan. Jadi itu fokusnya nanti aja lah, itu fokusnya sekarang ya bagaimana sesi ini diterima, jadi nggak ada pembuktian lagi gitu. Itu nih juga ada tim
Ganas yang mau bantu Dari Ganas. mau bantu Bang Amar buat apa sih? Ya kenapa sampai bisa dipindahin ke NK gitu. Dia jadi sebagai penggiat untuk membantu untuk agar bisa dikembalikan. ya agar bisa dikembalikan itu aja gitu. Aku emang kita tolong sama mereka kemarin untuk kembalikan karena kan nggak adil kan, menurut aku nggak adil aja gitu. Ya karena kan perpindahan seseorang ke Nusa Kambangan itu kan prosedurnya secara hukum itu kan ada, baik dari peraturan undang-undang lapas, peraturan pemerintah. Yang paling penting adalah proses asesmennya. Kalau asesmennya ini memang secara jujur tidak dimungkinkan untuk dipindahkan, kenapa dipindahkan? Itu loh. Karena kan di dalam undang-undang pemasyarakatannya kan harus narkoba berat, gembong narkoba, teroris berat, korupsi berat, ya. Nah, apakah unsur-unsur itu terpenuhi atau tidak secara aturan? Dan yang paling penting ya, kita juga ya sudah diskusi ya, sesegera mungkin kalau kita dapat authority akan segera menyurati ke Bapak Menko Yusril Iza Mahendra agar mengundang Bapak Menteri Imbipas untuk membuka Evaluasi, apakah ya. evaluasi kita buka apakah hasil asesmen yang mendasari bisa atau tidak dipindahkannya seseorang ke lapas Nusa Kambangan yang super ekstra tersebut. Itu yang dalam waktu dekat kita akan upayakan, Ya, mungkin minggu upayakan. besok kita akan lakukan itu. Karena bagaimanapun juga Amar Joni itu kan akibat daripada suatu sebab. Kalau menurut Ganas adalah kenapa dia ada di dalam penjara di kasus yang ketiga, ya kan? Kemarin kasus Onat kami sudah berjuang, kami minta juga Kasat Narkoba Jakarta Barat untuk tidak mempidanakan atau mentersangkakan atau memasukkan dia ke dalam penjara. Karena orang masih pemakai, bukan bandar, bukan pengedar. Bayangkan seseorang yang nyoba memakai narkoba, ya. Kita semua ini kalau nyoba makin narkoba terus sial ketangkep, pasti pasalnya 111 ayat 1 atau 112 ayat 1 memiliki menguasai tanpa hak narkotika. Ya kan? Nah, kalau bandar dengan pengedar dengan pemakai disamakan, itu tidak adil karena aturan hukumnya tidak seperti itu. Nah, jangan sampai ya Amar dalam kasus pertama 6 tahun yang lalu ya. Dia ya Pertama 2017. betul. Oke lah kalau kita berbicara flashback lagi. 2017 pertama dia tertangkap berurusan dengan narkotika, seharusnya dia mendapat hak-hak khusus untuk tidak dilakukan proses pemidanaan. Bayangkan untuk mendapatkan hak rehab, dia harus dimasukkan ke penjara sampai dengan hampir 150 hari. Nah, apakah kita bisa menjamin di dalam lapas itu steril atau tidak? Jangan sampai kita memasukkan kambing ke kandang harimau. Nah, artinya Amar Joni yang sekarang, apapun keadaannya Amar Joni sekarang itu adalah sebuah sistem akibat dari suatu sebab. Kita ingin mengevaluasi agar undang-undang narkotika ini black or white. Penyalahguna, pecandu, pemakai dan pengedar itu jelas black or white. Sudah jelas di dalam Pak Presiden baru-baru ini di depan Bapak Kapolri sudah mengatakan permasalahan narkotika harus didahulukan. Di dalam Hasacita poin ke-7 juga Bapak Presiden sudah menjelaskan. Ada juga namanya diskresi, ada namanya perpol. Ya tidak hanya artis, seluruh masyarakat yang ketangkep makin narkoba tidak harus ditersangkakan. Kami berjuang untuk Onat, kami tidak kenal sama sekali dengan Onat, tetapi dia sudah mendapatkan keadilan. Nah, kasusnya Amar Joni ini adalah yang keempat, ini adalah akibat dari sebuah sebab manajemen pecandu yang tidak fair play. Dia tidak mendapatkan keadilan. Coba dalam putusan ketiga, kemarin dia tidak dimasukkan ke penjara. Tidak akan terjadi hal-hal ini. Tidak akan terjadi orang dimasukkan ke dalam Nusa Kambangan. Bagaimanapun Amar Joni ini aset bangsa. Kalau dia menghasilkan uang, negara juga mendapatkan uang. Dari mana? Dari pajak. Ya, bayangkan orang-orang yang berpotensi ini salah kita menangani. Ya, penanganan Amar Joni itu kan kalau dihukum ini bukan kita berbicara pemberantasan lagi. Ya. Masalah pemberantasan Amar Joni ini bukan lagi ranah pemberantasan. Ini adalah ranah hukum. Semua berjalan berdasarkan hukum. Perpindahan Amar Joni ke Nusa Kambangan juga berdasarkan hukum. Nah, yang kita evaluasi adalah apakah unsur-unsur memindahkan Amar Joni ini sudah terpenuhi di dalam proses asesmen
di dalam Litsus, di dalam PP, peraturan pemerintah dan undang-undang pemasyarakatan. Apakah pertanyaannya apakah dia itu bandar besar? Tidak. Apakah dia teroris? Tidak. Apakah dia koruptor? Tidak. Iya kan? Ya artinya orang di dalam itu kan, ya namanya orang di dalam. Ada hal-hal yang tidak baik. Namanya pergaulan ini kan medan magnet. Yang lemah pasti akan mempengaruhi, yang lemah itu akan dipengaruhi oleh yang kuat. Ya kan? Ya mungkin ya bayangkan. Nah seharusnya Ahmad Joni ini pun, kalau kita fair ya, kalau kita lihat historicalnya, harusnya dia ditarik, dipindahkan, dibantarkan ya. Dalam proses hukum itu ada namanya PP 25 tahun 2011. Setiap proses hukum baik di penyidikan, penuntutan dan peradilan, dia bisa dibantarkan untuk dilakukan pengobatan.